Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menjalani Riyadhah Ramadan hari ketiga. Riyadhah Ramadan kali ini adalah Riyadhah Ramadan angkatan ke-12 pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah S.Ag dengan materi yang berjudul akhlak. Nah, akhlak di sini dikhususkan untuk akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, kepada teman, baik itu yang lawan jenis atau yang berbeda agama. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ibu Husnul. Untuk Ibu Husnul dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya, Nak ya. Haji Sulam makan buah. Yang jawab salam, mudah-mudahan segera ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Alhamdulillah, anak-anak, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan pada hari yang kedua ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh khusyuk ya, Nak ya. Shalawat serta salam tak lupa tetap tersanjungkan kepada junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah kita dapat mengenal apa itu iman, Islam dan juga ihsan. Baik anak-anak, terima kasih kepada Bu Dewi dan juga anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat, tetap sehat walafiat. Materi yang Ibu dapat amanah kali ini berkaitan tentang akhlak. Kalian pasti ingat kemarin Pak Zuhri sudah menyampaikan akhlak ya, mengenai akhlak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke dunia salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi intinya akhlak itu merupakan tujuan utama daripada Nabi Muhammad ketika diutus di dunia. Sedangkan akidah itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Nah, berbicara mengenai akhlak, kalau kita kaitkan dengan ilmu ya, Nak ya, maka penting mana sih akhlak dengan ilmu, adab dan ilmu? Otomatis yang utama dan paling utama adalah akhlak dulu. Ya. Jadi kalau ilmu itu ada di dalam batin, sedangkan kalau akhlak itu dohirnya, kelihatannya. Jadi ketika orang itu berilmu, pintar, tapi tidak berakhlak, itu percuma. Ya. Tapi kalau orang itu berakhlak, akhlaknya baik, tapi mohon maaf, dia kurang dalam ilmunya, justru dia yang lebih mulia di antara teman-temannya yang lain. Jadi di sini jelas bahwa tanda kebahagiaan dan keberuntungan seseorang itu adalah dengan adab dan ilmunya. Ya, jadi yang disandingkan dulu itu adalah bahasanya adab dulu, akhlak dulu, baru kalian belajar ilmu dulu, baru ilmu ya. Ya, adab kemudian ilmu. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan Bu Dewi? Belum. Nah, sudah Bu. Sudah. Baik. Baik anak-anak, akhlak berbicara mengenai akhlak yang tadi Ibu sampaikan. Apa
sih definisi akhlak itu? Ya, akhlak itu dalam bahasa Arab diartikan sebagai tabiat atau perangai atau kebiasaan, bahkan juga bisa agama. Nah, sedangkan akhlak sendiri itu berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khuluq. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal ya, bahwa Nabi Muhammad itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi intinya di sini akhlak terpuji itu adalah akhlak yang harus kalian lakukan, akhlak yang baik yang harus kalian lakukan, akhlak yang baik yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam dimanapun. Nah, berkaitan dengan akhlak, pentingnya memiliki akhlak. Ya, pentingnya memiliki akhlakul karimah atau akhlak terpuji. Kalau kita lihat sekarang masa remaja, kalian semuanya ini kan masuk pada masa remaja ya. Apa sih masa remaja itu? Merupakan masa transisi atau perubahan dari anak-anak menuju ke dewasa. Masa transisi ini seringkali menimbulkan perhatian masyarakat karena para remaja itu sedang mengalami kelabilan jiwa. Nah, untuk itu, terhadap remaja ini nantinya kita butuh yang namanya pembinaan. Ada 3 pembinaan, yakni pembinaan di rumah, pembinaan di sekolah, dan pembinaan kegiatan keagamaan. Nah, untuk kali ini, berkaitan dengan akhlak ini, ya macam-macam akhlak itu kan banyak sekali. Tapi di sini kita lebih dititik beratkan kepada yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua dan guru, kemudian pergaulan remaja, dan pergaulan sesama muslim dan non-muslim. Baik. Siapa sih orang tua itu? Berbicara orang tua, anak-anak, orang tua itu maknanya ada 2 ya, ada 2 dimensi. Yang pertama, secara biologis adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ibu kita. Kemudian non biologis, yaitu siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Di sini jelas bahwa kita dilahirkan dari ibu kita, maka setidaknya kita seyogyanya harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, kita harus senantiasa berbakti kepadanya. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kalau dulu, kalau kita lihat banyak orang yang berkata kepada orang tuanya itu dengan lemah lembut. Tapi kalau kita sekarang melihat ya, bahkan anak-anak itu hampir suaranya itu lebih tinggi dibanding orang tuanya. Padahal orang tuanya nggak marah, hanya ngomong baik-baik, tapi anak tersebut menanggapinya berbeda. Nah, di sini jelas dalam surat Al-Isra ayat 23, kita diminta oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dijelaskan kembali dalam surat Al-Isra ayat di sini juga bahwa kita itu tidak boleh berkata misalkan, nah tolong ambilkan ini, males nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita. Di sisi lain, sampai kapan sih kita berbakti kepada kedua orang tua? Selamanya, selama sepanjang hayat kita. Nah, kemudian
Nah, batasan berbakti kepada kedua orang tua. Batasannya sampai kapan sih kita harus berbakti kepada orang tua? Kita harus berbakti kepada orang tua itu selamanya, selama kita masih hidup di dunia, selama nyawa ini masih ada di kandung badan. Dan selama orang tua itu tidak memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini jelas ya nak ya. Contohnya, bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, bergaul dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Kemudian berkatalah kepada keduanya dengan lemah lembut, jangan menghardik, jangan membentak, ya. Yang ketiga, tawadu, rendah hati. Maksudnya rendah hati di sini, meskipun kita nantinya menjadi orang yang sukses, ya, tetaplah menghargai orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, kita wajib mengakuinya, ya. Jangan saya ada yang gengsi atau bagaimana, tidak. Misalkan kalian menjadi orang yang sukses, tetaplah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat, memberi infak dan sedekah, serta senantiasa mendoakan kedua orang tua. Maksudnya apa itu memberi infak dan sedekah? Nanti suatu hari kalian akan menjadi orang sukses, menjadi orang, artinya bekerja, kemudian kalian mempunyai penghasilan, di mana uang itu, sebagian itu adalah hak orang tua. Meskipun orang tua kita tidak meminta dan orang tua kita juga mampu, paling tidak sisihkanlah sedikit untuk orang tua. Orang tua tidak berharap nak pemberian uang dari kita, tidak. Tapi alangkah baiknya kita sebagai anak memberikan sedikit jeripaya yang sudah kita lakukan, ya. Jasa orang tua itu begitu besar. Dari mulai kita dalam kandungan sampai kita sekarang menjadi orang. Bayangkan saja, orang tua itu tidak pernah loh memberikan kepada kita, ini bonnya, tolong total, berapa harga ASI yang waktu itu kamu minum selama 2 tahun, tidak pernah. Ya kan? Sampai sekarang kamu sekolah kelas 7, berapa biaya yang kamu habiskan? Orang tua pun tidak pernah meminta sepeser pun kepada kita. Tapi yang diminta orang tua itu adalah apa? Bakti anak itu kepadanya, terutama doa. Ya, orang tua yang tadi Bu Sul bilang, orang tua tidak meminta harta benda atau apapun dari anaknya. Yang diminta adalah kebaikan dari kalian, bakti kalian, dan doa kalian. Misalkan kalian memberikan sesuatu, tapi kalian ikutin dengan kalimat yang tidak mengenakan. Itu justru malah menyakiti hati orang tua kalian. Oleh karena itu, kalau kalian pernah lihat cerita daripada kisah Alqamah, ya. Alqamah itu beliau merupakan sahabat Nabi yang rajin beribadah. Sholatnya nggak pernah putus, zakatnya nggak pernah putus. Tapi karena satu hal dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka pada saat akhir hayatnya dia tidak bisa membaca kalimat syahadat, ya, dan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya Rasulullah kemudian mendatangi, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mendatangi, adakah ibu atau orang tua yang masih ada dari Alqamah tersebut. Kemudian ketika singkat cerita ditemuilah ibunya, ibunya diminta untuk datang bahwa Alqamah sedang sakit keras, sedang sekarat, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, ibunya pun menolak awalnya. Kenapa pada saat itu? Ibunya sakit hati dengan sikap Alqamah. Makanya jangan pernah membuat kecewa, membuat sakit hati orang tua kita. Kenapa? Karena doa orang tua itu mustajabah. Orang tua itu keramat, nak. Bagaimanapun orang tua kita, muliakan orang tua. Jadi kalau kalian pengen sukses dunia dan akhirat, hormatilah ibu bapak kalian. Ya, dalam hadis juga disebutkan, siapa yang kita hormati ya Rasulullah? Ibumu, siapa lagi? Ibumu, siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali.
Lalu siapa Rasulullah? Bapakmu. Ya, baru bapak. Bukan berarti bapak ini tidak dihormati, bukan. Tetap dihormati, tapi yang lebih utama kita hormati adalah ibu. Bagaimana tadi kisah Alqamah, ketika dia akhir hayatnya, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia sudah membuat sakit hati ibunya. Ya, ibunya sudah kecewa, dia sudah menjadi durhaka kepada ibunya. Kemudian Rasulullah meminta kepada ibunya, wahai ibu, apakah kau mau memaafkan Alqamah? Jika tidak, maka Alqamah akan saya bakar jenazahnya, jasadnya ini. Lama-lama Rasulullah ibunya ini sedikit berubah, ya, artinya kemudian baik Rasulullah, saya memaafkan anak saya Alqamah. Lantas seketika Alqamah pada saat itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan akhirnya Alqamah bisa meninggal dengan baik. Nah, ini ada hikmah di balik cerita kisah Alqamah. Kemudian kalau kalian lihat juga ceritanya kisah Uwais, ya, Uwais Al-Qarni, sahabat yang dikenal penduduk langit, tapi di penduduk dunia tidak ada yang kenal, tapi dia dikenal di penduduk langit. Kenapa Uwais Al-Qarni dia sampai berani menggendong ibunya coba dari rumahnya menuju ke Mekah karena ibunya ini pengen naik haji. Kemudian digendong sampai melaksanakan semua rukun haji sampai selesai, sampai tuntas. Nah, itulah bukti-bukti bahwa bakti, ketika kita bakti kepada kedua orang tua, ya, birrul walidain, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, itu tidak nunggu di akhirat, nah, tidak. Tapi apa, di dunia itu kita sudah disiksa oleh Allah. Banyak hal. Bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu, ada saja dipersulit ibaratkan gitu. Tapi kalau kita baik sama orang tua, ya, maka kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, semuanya akan terpenuhi dengan mudah. Nah, itulah yang dinamakan bahwa orang tua itu adalah keramat. Hormati ibumu dan ayahmu. Baik. Nah, seperti yang tadi Bu Usul sampaikan, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang paling utama. Hadis Rasulullah dari Ibnu Mas'ud yang artinya, aku bertanya tentang amalan yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi menjawab, sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya merupakan ridho Allah. Dalam hadis kan disebutkan ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Di mana keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Jadi jangan heran ketika ibu kita marah, berarti Allah pun marah. Tapi di sini kalian harus jelas, marah bukan berarti ibu itu nggak sayang sama kita. Bisa jadi di situ wujud dari kasih sayang. Karena sayang itu tidak selamanya dengan lembut, ada juga dengan tegas. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang soleh. Ya, terkadang anak kan sekarang itu ketika dimarahin sedikit dia marah. Wah, ibu saya galak misalkan seperti itu. Tidak ada orang tua yang galak. Tapi orang tua itu sayang kepada anaknya. Pengen anaknya menjadi anak yang baik, yang soleh dan soleha. Nah, kemudian yang ketiga, panjang umur. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahim. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, sisihkanlah hasil jerih payah kalian nanti ketika kalian sudah bekerja untuk memberikan sedikit nafkah kepada orang tua. Meskipun orang tua kalian mampu, ya. Orang tua kan senang sekali ketika dikasih anaknya, meskipun tidak banyak ya, nggak harus banyak, sedikit tapi continue. Jangan berpikir ketika kita sudah memberikan uang kita kepada orang tua, kemudian harta kita itu habis. Ya, tidak. Justru kata Allah, maka akan dilimpahkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua diantaranya masuk surga. Rasulullah bersabda,
pintu surga itu terbuka untuk orang-orang yang birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya akan terbukalah pintu itu. Dan siapa yang durhaka kepada keduanya tertutuplah pintu itu baginya. Nah, begitu besar keutamaan berbakti kepada orang tua. Sebenarnya masih banyak ya nak ya kalau kita mau pelajari kembali, tapi ini Bu Su hanya ngambil 4 saja, intinya saja. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah dimanapun dan kapanpun kita semua akan dimudahkan dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Bu kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup dan maaf yang sudah tiada? Nah, cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, mengucapkan salam, ya, mencium tangan dan meminta izin saat akan keluar rumah atau keperluan lainnya. Kemudian mendengarkan segala perkataan dan nasihatnya, tidak memotong pembicaraannya, membantu pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Intinya ya. Jadi apapun yang dilakukan ketika orang tua kita masih hidup, oke Bu Dewi, ya, maka kita harus intinya kita harus mendengarkan semua nasihat baik daripada kedua orang tua kita. Tidak boleh menyakiti hatinya. Kemudian kalian harus menyambung silaturahmi dan memberikan rezeki yang kita miliki. Kemudian selalu meminta doa restu kepada kedua orang tua. Itu cara berbakti kita kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Lalu bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua itu sudah lanjut usia atau telah tiada, ya? Yang pertama, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkannya. Wasiat itu apa? Misalkan orang tua memiliki harta, kemudian tolong ini dibuat istilah pesan ya terakhir yang disampaikan Rasul. Maka kita harus melaksanakan wasiat daripada orang tua kita. Misalkan orang tua kita punya hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup, maka segera kita sebagai anaknya melaksanakannya dengan atau menyelesaikan hak itu dengan baik. Kemudian menyambung silaturahmi pada kerabat dan teman-teman dekatnya atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita masih hidup nih, kan pasti memiliki teman, sanak saudara. Biasanya orang tua kita suka silaturahmi berkunjung kepada saudara si A, si B, dan semuanya. Nah, nanti ketika misalkan maaf orang tua kita nggak ada, kita sebagai anaknya wajib menyambung silaturahmi itu biar tidak putus, ya. Nah, yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintis atau menepati janji kedua ibu bapak. Mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramal soleh yang diniatkan untuk mereka. Misalkan kalian sedekah atau berkurban atau infak atau haji, kalian bisa niatkan untuk orang tua. Misalkan sekarang orang tua kalian belum haji, mohon maaf, kemudian meninggal. Nah, suatu ketika kalian sudah menjadi orang sukses, kemudian kalian mampu untuk pergi haji, kalian boleh menghajikan untuk orang tua kalian, niatnya untuk bapak ibu, itu boleh dalam agama Islam. Nah, itu beberapa contoh bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua saat sudah tiada. Selanjutnya, selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga harus berbakti kepada bapak ibu guru. Nah, berbicara guru, ya, kalian pasti tahu siapa sih guru itu? Guru itu dikenal sebagai pengajar atau juga pendidik. Nah, jadi guru itu adalah orang kedua selepas ibu bapak kita di rumah. Kalian di sekolah berarti orang tuanya adalah bapak ibu guru. Jadi bapak ibu guru lah yang berperan untuk membentuk generasi yang di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita sebagai siswa wajib mempunyai akhlak yang baik kepada bapak ibu guru. Di antaranya kita harus memuliakannya, menghormatinya. Kemudian ketika kita bertemu baik di sekolah maupun di jalan atau misalkan kalian suka ke mall, ya,
Kan suka ketemu nih Bapak Ibu guru, kalian harus mengucapkan salam dan mencium tangan jika bertemu. Bukan malah kabur ya, biasanya ada Bu ini, lari, ada tidak ya. Kemudian hendaklah kalian merendahkan diri di hadapan guru. Patuh terhadap perkataan dan nasihatnya, kemudian mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapat izin dari guru, kemudian berlapang dada ketika menerima teguran dari Bapak Ibu guru, ya. Dan terakhir mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, hikmahnya menghormati guru itu diantaranya memperoleh kejayaan di dunia akhirat, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan petunjuk dan keridhaan, serta membentuk pribadi dan akhlak yang mulia. Jadi intinya nak, ketika kalian menghormati Bapak Ibu guru, disitulah keberkahan ilmu kalian dapatkan. Bukan berarti ketika kalian pintar, bisa semua hal, terus menyepelekan gurunya, menganggap gurunya sebelah mata. Justru disitulah ilmu itu tidak ada manfaatnya. Buat apa pintar, tapi tidak menghormati Bapak Ibu guru. Lebih baik tidak pintar, tapi dia senantiasa berakhlak yang baik kepada Bapak Ibu gurunya. Disitulah dia akan mendapatkan barokah daripada ilmu, yang nantinya dia akan menjadi pintar dengan ilmunya tadi, dari barokah ilmu, dia adabnya kepada Bapak dan Ibu guru. Baik, itu hikmah hormat adab pada Bapak Ibu guru. Selanjutnya, mengenai tadi yang Ibu sampaikan di awal, bahwa masa remaja, ya, karena akhlak terhadap remaja, masa remaja itu adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Secara biologis, masa remaja itu ditandai dengan masa pubertas atau balih. Balih itu artinya dewasa ya, yaitu ketika organ-organ reproduksi telah berkembang secara sempurna, di mana usia laki-laki itu sekitar 9 sampai 14 tahun, sedangkan kalau perempuan itu usianya 10 sampai 16 tahun. Nah, ketika masa remaja ini, biasanya karena tadi labil ya, karena dia itu mencari jati diri, maka remaja muslim tidak boleh ikut-ikutan dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan moral Islam dan budaya bangsa. Meskipun pergaulan tersebut sedang ngetren. Ya, karena kan ngetrennya TikTok ya. Boleh ikutan, tapi kita harus bisa memfilter mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, remaja yang senantiasa memelihara dirinya dari segala perbuatan maksiat, termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ya, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah nanti ketika di akhirat. Salah satunya adalah remaja atau pemuda yang senantiasa dirinya hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, umat Islam, ya, agama Islam itu tidak melarang pergaulan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil, kaya dan miskin. Dalam pergaulan antar remaja pun, seorang remaja muslim harus menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai dasar dalam melakukan berbagai aktivitasnya dan menjadikan akhlakul karimah sebagai hiasan indah yang tercermin dalam perilakunya setiap hari. Nah, ini yang tadi Bu Sul sebutkan, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah ketika hari kiamat. Salah satunya ini yang nomor 2, pemuda yang masa mudanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karakteristik remaja, ya kan waktunya sedikit lagi. Berbicara remaja, yang tadi Bu Sul sampaikan bahwa remaja itu masa transisi atau masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa, di mana dia memiliki karakter unik ya. Yang pertama, seorang remaja dia selalu emosi, emosional dan agresif. Biasanya sifatnya seperti itu. Dia lebih mengedepankan emosi daripada pikirannya. Yang kedua, mulai tertarik dengan lawan jenis. Si A tertarik dengan si B dengan si C, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, suka mencari perhatian. Dikit-dikit pengen diperhatikan. Itu biasanya anak remaja.
Yang terakhir, tertarik pada kehidupan berkelompok. Maksudnya itu suka lebih kepada, kalau di sekolah itu kan geng ya, ada geng A, geng B, geng C. Biasanya karena tertarik pada kehidupan berkelompok ini, apapun yang dilakukannya, biasanya itu lebih yang didengarkan adalah kelompoknya itu. Orang tuanya pun kadang di nomor dua kan. Ketika orang tuanya memberikan nasihat atau apa, kadang mereka tidak peduli. Artinya apa? Mereka lebih mendengarkan teman dekatnya. Ya, itulah karakteristik daripada remaja. Nah, contohnya perilaku remaja terpuji yang bagaimana? Yang pertama, hormat kepada orang tua, kemudian senantiasa beribadah, tidak menyakiti teman, dan hubungan dengan masyarakat itu baik, artinya sering membantu dan lain-lain. Itu beberapa contoh perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, lalu intinya apa sih? Bagaimana ada pergaulan remaja yang Islam itu? Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32 disebutkan ya. Kemudian sini Islam itu membuat batasan-batasan untuk menjaga kesucian pergaulan remaja. Bagaimana cara Islam menjaga kesucian remaja, batasan-batasannya? Yang pertama, tidak boleh berdua-duaan atau berkholwat ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Maksudnya bukan muhrim itu bukan saudara kandung, bukan saudara sedarah ya. Kemudian yang kedua, dilarang menatap lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi intinya kita harus ghodul basar. Ghodul basar itu menundukkan pandangan. Yang ketiga, tidak boleh bersentuhan secara fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Itu salah satu Islam memberikan batasan-batasan kesucian pergaulan remaja. Karena kalau kita lihat sekarang banyak ya perilaku menyimpang remaja, khususnya para remaja itu kan semakin meningkat, bahkan sering menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat, ya kan? Kenapa? Karena salah satu dampak negatif dari masa transisi yang dialami remaja itu, jadi ironisnya itu hampir setiap hari remaja itu ikut mewarnai pemberitaan di surat kabar. Ya, kalau kita lihat sering mendengar ada tawuran, kemudian pembunuhan, kasus narkoba dan lain sebagainya. Nah, kembali di awal tadi, butuhnya apa? Butuhnya adalah pembinaan di rumah. Pembinaan itu ada 3 tadi, pembinaan di rumah yaitu lingkungan keluarga. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu berawal dari lingkungan keluarga. Orang tualah sebagai guru pertama bagi anak-anaknya ya. Orang tua itu mempunyai peranan penting dalam mendidik dan membina akhlak anaknya. Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Kalau kita lihat contoh yang baik siapa? Contoh yang terbaik, teladan yang baik adalah Nabi Muhammad dalam masalah akhlak. Ditegaskan kembali, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi yang utama untuk diri kita adalah pembinaan di rumah. Basicnya harus kuat agamanya. Yang kedua, pembinaan di sekolah. Sering terjadi ya kalau kita lihat saling menyalahkan antara guru dengan orang tua jika ada siswa yang berbuat nakal di sekolah. Maka hal ini harus dihindari oleh orang tua maupun guru sebab tindakan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang tua itu maupun guru harus mencari akar permasalahannya, kemudian mencari solusi yang baik, yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga yaitu dengan tadi pembinaan yang intensif di sekolah. Jadi harus ada koordinasi yang baik antara orang tua, guru, dan siswa tersebut. Yang terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan. Sibukkan diri kalian untuk mengikuti Bu Husnul, maaf suaranya tidak terdengar. Sudah Bu Dewi?
Sudah, Bu. Baik. Terima kasih. Intinya itu ya, Nak ya, ada 3 pembinaan yang harus kalian ikutin. Yang terakhir ya, karena waktunya sudah habis, mohon maaf kelebihan 5 menit. Terakhir, ada pergaulan sesama muslim dan non-muslim, yakni mengamalkan sikap toleransi, yaitu tolong-menolong. Kita tidak boleh membedakan mau orang muslim maupun non-muslim. Kita tetap wajib menjaga hubungan yang baik, saling menghormati, ya, dan saling tolong-menolong. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Ibu tutup, ada yang bertanya? Ya, silakan anak-anak. Untuk yang mau bertanya ke Bu Husnul, langsung dinyalakan saja mic-nya. Dan sebutkan namanya dulu ya, biar Bu Husnulnya tahu sama siapa ngomongnya. Bu Dewi. Ya, Pak Fajri. Kalau guru boleh nanya nggak? Gimana Bu Husnul? Ya, Pak Ini Fajri. Pembahasannya menarik tentang orang tua gitu ya, Bu Husnul. Baik, Pak. Jadi kayaknya untuk kuis kita habiskan untuk pertanyaan aja, kita interaktif aja. Karena kalau misalnya kuis tanggung 10 menit ya, Bu. Oh gitu, jadi ini sekalian. Jadi mendingan interaktif aja sama anak-anak. Ya, Oke, mungkin Bu Husnul nih share screen-nya dimatiin gitu ya Pak ya? Ya boleh, Bu. Ya di itu Bu Husnul, makasih. Terima kasih anak-anak. Saya awali untuk pertanyaannya ya Bu. Baik, Jadi kan barusan itu tentang adab anak kepada orang tua ya Bu. Ya kan ya. Jadi menurut bagaimana caranya untuk beradab kepada orang tua yang tidak memberikan adab yang baik kepada anaknya? Itu Bu, gimana? Jadi kan misalnya kayak gini, orang tua tersebut punya anak, tapi orang tuanya itu selalu menyalahkan anaknya, padahal orang tuanya yang selalu salah, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang gitu orang tua itu selalu merasa benar karena beliau itu adalah orang tua, dan anaknya itu selalu dianggap salah, apapun kebenaran yang dia lakukan, tapi selalu dianggap salah. Nah, itu bagaimana sebagai anak untuk bersikap kepada orang tua yang seperti itu gitu ya. Insya Allah kalau anak-anak Al-Azhar memiliki orang tua yang memang semuanya memiliki etika yang baik kepada anak-anaknya dan patut untuk dicontoh. Nah, apabila seperti ini gitu, orang tuanya kurang patut untuk dicontoh, seperti mungkin ya berbohong gitu, tapi bukan untuk kebaikan. Dia sering berbohong, dia sering marah-marah tanpa kejelasan misalnya. Dia sering menyalahkan atas apa perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, tapi tetap aja anak itu dianggap salah. Nah, itu kan psikis anak itu kena ya, Bu, menurut saya gitu. Anak itu kena, dia itu sebenarnya salah atau enggak sih gitu. Saya itu salah atau enggak sebagai anak? Tapi kenapa saya selalu disalahkan kayak gitu. Nah, saya tetapi di sisi lain saya itu sebagai anak harus bakti kepada orang tua. Nah, itu bagaimana Bu Husnul? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain juga boleh menjelaskan ya kalau misalnya ada yang. Silakan Bu Husnul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajri. Bu Devi nanti mohon dibantu ya Bu Devi ya kalau misalkan saya ada kurang dalam menjawabnya. Ini pertanyaannya menarik dan sangat berat nih menurut saya Pak Fajri ya. Karena saya juga mengalami nih. Ya. Jadi kembali lagi kita berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun kondisi orang tua, bagaimanapun orang tua kita, misalkan baik atau buruknya orang tua, tetaplah kita itu orang tua kita, ya. Kita tidak boleh mencela, tidak boleh kalaupun itu juga kalau misalkan dalam arti di sini orang tua kita berbeda agama pun kita tetap wajib menghormati kedua orang tua kita. Tadi selagi dia tidak meminta kita melakukan hal-hal yang maksiat. Nah,
Selepas tadi misalkan anak itu sudah berbuat baik, kemudian orang tuanya senantiasa ya mencelahi, ibaratkan gitu ya, tanda kutip di sini ya. Bisa jadi faktor juga di orang tuanya, apakah dia maaf lagi masa-masa ya Pak kebanyakan ritme kerja ya, jadi apa sih ini berpengaruh juga terhadap psikologinya gitu. Tapi sisi lain dari sini mungkin ya sekali dua kali lah orang tua itu pasti ya ke anak itu kadang kita bersikap lembut, kadang kita bersifat keras ya. Dan dalam kutip di sini keras bukan berarti kita tuh galak ke anak, tapi kita tegas untuk menjadikan anak itu disiplin, ya kan. Tapi kadang di sisi lain anak itu kadang menanggapinya berbeda. Wah, ibuku tuh begini beda. Kalau temanku disayang sama ibunya. Padahal sayang di sini ada dua versi. Sayang misalkan dia selalu dibelai, misalkan dia nah sabar, saya baik ya, soleh, misalkan seperti itu. Ada yang ibaratkan tegas di sini, tapi anak tuh berpikirnya keras mulu nih orang tuanya. Padahal tidak. Ini demi kebaikan masing-masing anak itu. Kemudian ya, paling tidak dari sini ketika mungkin di awal-awal seperti itu ya Pak Fajril, mungkin lain hari ada waktu enak, kita bisa berbicara sama anak itu dari hati ke hati. Sehingga kita bisa bertemu nih titik temunya di mana sih, sehingga kita bisa menyatu dengan si anak ini. Bagaimana cara mengarahkan, dan ibu ini, orang tuanya ini maunya apa, dan anaknya maunya apa, sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik. Mungkin itu. Ada tambahan dari Bu Devi bisa melihatnya dari sisi psikologi, Pak. Ya, sudah cukup, Bu. Sepertinya pemaparan dari Bu Husnul tadi udah sesuai dengan Al-Quran tentunya ya, yang diutarakan dengan Al-Quran. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak, tugas kita harus berhusnuzon ya kepada kedua orang tua kita. Bahwasanya tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Mungkin caranya saja yang berbeda. Gitu. Tetap hormat, tetap patuh pada kedua orang tua. Baik. Terima kasih Bu Devi tambahannya. Waktunya masih ada 3 menit ya Bu. Iya betul. Mungkin saya sambungin lagi sama yang barusan ya. Jadi begini, yang dijelaskan oleh Bu Husnul itu tadi adalah tentang antara tegas, misalnya ya, antara tegas dan juga galak, dan penyerapan anak itu berbeda ya, kayak gitu ya Bu. Nah, terus itu kalau misalnya kita masih kecil, biasanya kita masih kecil nggak bisa membedakan antara tegas dan galak kayak gitu. Nah, semakin dewasa, oh bapak saya ternyata itu tegas dia, wah kerasa sekarang jadi kayak gini, kayak gitu ya Bu. Nah, tapi ada sifat-sifat sikap, bukan sifat ya. Ada sikap-sikap yang lain yang saya misalnya punya adik atau punya kakak, kok ke saya kayak gini sih? Padahal saya yang banyak berjuang untuk orang tua saya. Kok ke saya masih tetap kayak gini sih? Kok adik saya yang nggak berjuang, nggak ngasih apa-apa, malahan dari sifatnya pun masih jelek ke orang tua gitu, masih bentak-bentak orang tua. Saya selembut apapun masih tetap diperlakukan tidak adil. Gimana tuh Bu? Untuk seorang saya gitu. Saya yang di sini ya, bukan saya yang sebetulnya gitu ini. Alhamdulillah kalau misalnya orang tua saya mah dua-duanya alhamdulillah baik-baik aja, tapi ada beberapa orang yang mengalami hal yang seperti ini gitu. Bagaimana untuk menyikapinya, bagaimana untuk ternyata banyak orang tua yang dibilang mereka masih mempertahankan keegoisan mereka sebagai orang tua. Tapi di sisi lain Rasul tetap menyuruh kita bagaimanapun kesalahannya. Tadi saya dapat kesimpulannya mungkin dari pembahasan Bu Husnul. Ini mungkin ego dari anak ya, ego dari anak yang kok saya salah juga, kok saya benar, tapi kenapa harus disalahkan? Tapi tadi yang kata Bu Husnul, selama kita tidak bermaksiat gitu, ya kan, tidak menyuruh maksiat kepada Allah gitu kan, itu batasannya. Berarti apapun yang terjadi, seperti apapun orang tua kita, apakah kita masih harus tetap seperti itu, bersikap baik seperti itu kepada orang tua yang ternyata dibilang jahat, ya jahat gitu ke kita, gimana Bu?
Ya, seperti itu, Bu. Iya benar Pak. Kalau saya belajar dari pengalaman itu sebenarnya memang kembali lagi tadi tetap wajib hormat kepada orang tua ya. Kondisinya bagaimanapun orang tua kita tadi. Kemudian bagaimana perlakuan atau sikap orang tua kepada kita. Mungkin kita banyak saudara. Kemudian kita membandingkan kakak kita lebih disayang, kita tidak, ya kan? Kakak kita tiduran atau misalkan nonton TV dibiarkan saja. Kita lagi enak duduk dipanggil, bantuin ini, minta tolong ini, sapu ini, apa ini. Iya kan? Pasti setiap anak mempunyai pemikiran seperti itu satu sama lain. Tapi di sisi lain saya kalau melihat dari kasat mata, artinya enggak wallahu alam bisawab ya Pak, dari sudut pandang mana ketika orang tua itu pasti mempunyai cara pandang yang tersendiri kepada si anak. Si A, si B, si C pasti mempunyai berbeda. Dan di situ ada sesuatu yang disiapkan oleh orang tua kita. Nanti kerasanya ketika kita sudah menjadi orang. Punya anak. Ya, kita menjadi orang itu, oh iya benar ya, orang tua kita dulu menyuruh saya begini. Ternyata tuh kerasanya sekarang. Ketika saya jadi orang itu saya bisa merasakan bagaimana menjadi berbuat baik kepada orang, bagaimana kita bisa memahami, memaklumi, bagaimanapun keadaan di sekitar ya, seperti itu. Kemudian ya alam ya Pak, kalau misalkan saya lihat ya tadi ada sisi lain yang di luar nalar kalau kata saya ya. Cara pandang orang tua melihat anaknya itu dari sudut yang berbeda, yang tidak bisa ada istilahnya tidak bisa digambarkan ya Bu. Ya seperti itu, tidak bisa digambarkan. Tapi nanti manfaat rasanya ketika kita sudah menjadi seseorang, sudah menjadi orang tua sendiri ibaratnya gitu. Kita akan bisa membandingkan dengan kakak si A, si B, dan si C. Dan ketika kita berhidup di masyarakat. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih Bosno, mungkin itu ya. Oh, dari Pak Imam. Jadi begitu anak-anak, apapun yang terjadi gitu ya, seperti apapun orang tua kita, tadi dari yang Bu Husnu itu, karena saya belum jadi orang tua ya, saya belum punya anak, saya belum bisa merasakan bagaimana untuk membedakan anak yang satu dengan yang lainnya, memperlakukan yang satu dengan yang lainnya. Nah itu saya sangat belum mengerti tentang hal itu gitu ya. Nah makanya Bu Husnu yang sudah punya anak 3 ya Bu Husnu? 5 Pak. Nah Bu, 5 tuh kan lebih banyak. Nah itu juga pasti memperlakukan setiap masing-masingnya itu berbeda. Nah untuk kita yang masih menjadi anak-anak, kalian yang masih kecil-kecil dan Bapak yang udah gede pun gitu ya, udah sebesar ini pun itu masih menjadi anak bagi orang tua Bapak gitu ya. Nah, jadi semoga kita selalu berbuat baik dan husnuzon kepada orang tua kita agar kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimanapun orang tua kita harus tetap memanjatkan doa untuk mereka dan juga kita tetap berlaku baik kepada mereka. Terima kasih Bu Husnu atas semua jawabannya dan juga responnya. Terakhir Pak, penutupnya. Jadi berhasil tidaknya kita itu tergantung doa ibu ya. Jadi anak-anak dari sekarang senantiasa minta doa kepada orang tua kalian ya. Meskipun kita belajarnya secara virtual, jangan lupa senantiasa meminta doa kepada kedua orang tua supaya dimudahkan dalam mencari ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Husnu ilmunya. Ya Allah, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Husnu, Pak Fadri juga. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum. Sekarang kita lanjutkan ke acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya ini ada Bu Devi yang akan menerangkan tentang kreasi kalian untuk hari ini. Oke, Ibu Dewi panggil sebentar Bu Devi ya. Bu Devi. Assalamualaikum Bu Devi. Bu Dewi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin share screen. Iya Bu Devi, gimana untuk kreasi hari ini untuk anak-anak Bu Dev? Iya, mohon izin share screen ya Bu. Boleh. Oke, terima kasih Bu Dewi. Silahkan Bu. Ya. Sudah kelihatan Bu? Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah kelihatan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya yang terhormat pada Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak Ibu yang soleh dan solehah.
pukul 10.00 sampai dengan jam 11.00 kita off Zoom ya nak ya, tapi sebelum off Zoom Ibu akan jelaskan terlebih dahulu kegiatan apa nantinya akan sama-sama kita laksanakan. Off Zoom-nya temanya adalah kreativitas 1, merawat tanaman atau lingkungan ya. Nah, di sini hari tanggalnya Rabu 14 April 2021, kelas 71, 72, dan 85 SKS. Waktunya pukul 10.00 sampai dengan 11.00 ya. Temanya adalah merawat tanaman. Tujuan secara langsung ya, secara tidak langsung. Di sini para santriwan dan santriwati peserta Riyadhah Ramadan 561 angkatan 12 diajarkan untuk cara merawat tanaman. Lalu kemudian tujuan tidak langsungnya sesuai dengan pembinaan kemarin dari Bapak Kepala Sekolah kita bahwa di sini secara tidak sadar kalian juga sedang dilatih untuk pendalaman karakter generasi Qurani 18 sikap. Ketika kalian sedang merawat tanaman, secara tidak langsung kalian melatih untuk memiliki ketekunan, lalu kemudian kesabaran dalam merawat tanaman tersebut, kemudian kedisiplinan, dan tentunya rasa kasih sayang terhadap tanaman. Jadi rasa kasih sayang itu ternyata bukan hanya kepada sesama manusia ya nak ya, bisa juga terhadap makhluk yang lainnya, contohnya adalah tanaman. Lalu kemudian tugasnya, siswa diminta melakukan kegiatan merawat tanaman sebagai berikut. Ketika merawat tanaman, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah menyiram, ya. Jadi kalian menyiapkan tempat untuk menyiram menyiram tanaman yang telah diisi air, kemudian lalu disiramkan kepada tanaman tersebut. Yang kedua, siswa memberi pupuk. Nah, ini jika diperlukan saja ya, nak ya. Kalau sekiranya tidak diperlukan, tidak usah dilakukan. Yang ketiga, siswa mencabuti lumpur atau gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Itu pun salah satu dari merawat tanaman. Yang keempat, menggunting daun atau melepaskan daun-daun yang sudah menguning. Jadi kalau ada daun-daun yang sudah mulai menguning, bisa kalian lepaskan dari batangnya ya nak ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan selama 1 jam ke depan. Tidak usah semuanya, boleh pilih salah satu aja atau beberapa saja. Kemudian jangan lupa untuk didokumentasikan ya dalam bentuk foto. Setelah itu kalian bisa mengisi Google Form. Google Form-nya linknya sudah Ibu kirimkan di grup Telegram Riyadhah Ramadan. Dan kalau kalian lupa untuk aktivitas apa aja, Word ini juga udah Ibu kirimkan ya ke grup Telegram. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jelas sekali Bu Devi. Insya Allah anak-anak paham ya dengan tugasnya yang harus dilakukan. Oke, sekarang sudah jam 10 lebih. Kita sudah offset nih Bu. Oke, untuk anak-anak, sekarang untuk saatnya kalian off Zoom, bisa melaksanakan kreasi dari Bu Devi yang tadi sudah disebutkan. Kita akan join kembali nanti jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.